pagi, kembali lagi kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan kisah kita Habatus, Hidupku Bagi Kristus. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa dan Kerajaan Surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini kami boleh kembali datang padamu untuk kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan yang kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Yuk kita akan buka bersama-sama di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Adik-adik bisa perhatikan ayat demi ayatnya dan baca secara keseluruhan. Di sini kita mau belajar firman Tuhan. Jemaat di Tesalonika sedang bergumul. Sebagai orang Kristen baru, mereka masih dalam masa sukacita karena karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Namun, sukacita ini mendatangkan tantangan. Mereka sedang mengalami penindasan dan penganiayaan oleh karena iman mereka. Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk memberikan mereka kekuatan, sekaligus mengajarkan kepada mereka tentang kekuatan dan kedaulatan Allah yang mengatasi segala pergumulan dan penderitaan yang mereka alami. Bagaimana bisa Paulus menyampaikan pesan ini? Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa apa yang mereka alami merupakan bukti keadilan Allah. Bagaimana cara Allah untuk menyempurnakan iman mereka bahwa Kristus tetap berkuasa dari surga dan akan menghakimi para penindas dengan adil. Dan kedatangan Kristus yang kedua merupakan sebuah kepastian yang membawa kebenaran secara adil. Melalui perikop ini, Allah menghendaki agar kita memahami sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Kristus, kita adalah bagian dari kerajaan Allah yang hadir dalam dunia ini. Kekuatan dunia akan mencoba untuk melawan dan menggoyahkan keyakinan kita. Bersama Allah, kita akan mengalahkan tantangan ini. Allah sudah menyediakan penghakiman dan penghukuman yang adil terhadap mereka yang menganiaya umat kerajaan Allah. Ini adalah bukti keadilan Allah atas dunia. Kita juga dipanggil untuk memiliki pola pikir yang mulai berjuang mengerjakan segala pekerjaan iman kita, sehingga nama Kristus Yesus dimuliakan dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah, tapi karena itu kita harus tetap setia. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh diingatkan melalui renungan pagi ini. Setiap anak-anak Tuhan pasti akan ada suatu pencobaan, suatu ujian. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus
tetap berdiri teguh dalam iman keyakinan kita. Dan kita bersyukur kepada Allah karena hanya Dialah yang sanggup, yang mampu menolong akan setiap kehidupan kita. Sehingga kita, walaupun halangan, rintangan, pencobaan, penganiayaan yang kita alami, kita dapat melaluinya karena Allah yang selalu menolong kita, karena Allah yang memimpin kita, yang menolong kita, sehingga kita boleh dikuatkan. Nah, adik-adik, kita bersyukur kepada Allah karena kita sebagai anak-anak Allah, kita tetap dikuatkan, tetap diteguhkan iman kita, asalkan kita mau berserah penuh hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, adik-adik, kita mau ya menjadi anak-anak yang teguh berdiri kokoh walaupun kita selalu dianiaya, walaupun kita ada halangan, rintangan yang kita alami. Mari kita bersama-sama belajar berserah kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Dan biarlah kita tetap berpegang keyakinan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dialah satu-satunya jalan keselamatan kita. Nah, adik-adik, renungan pagi ini sampai di sini. Kita akan tutup Alkitab kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi ini kami boleh diingatkan melalui renungan pagi ini. Tuhan, ajar kami untuk kami tetap berdiri tegak, berdiri kokoh dalam iman keyakinan kami kepada Engkau Tuhan. Walaupun halangan, rintangan, kanan kiri kami, depan belakang kami selalu memperlakukan kami dengan tidak menyenangkan, tapi biarlah Tuhan saja yang akan menguatkan kepada kami untuk kami tetap berserah, bersandar hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menolong, yang sanggup membela kami apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan, dan kami serahkan sepanjang hari ini hanya ke dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan pagi ini. Tuhan Yesus berkati. Kabar Terus